Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raden Novel Ramadan dengan NIM 05 1282 126042 dari kelas Budidaya Perairan mata kuliah Vertebrata Air kelas D, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Yang dimana yang terhormat kepada kakak asisten dosen mata kuliah Vertebrata Air kelas D, Kak Anita Ogara dan Kak Muhammad Fadil Akbar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi guna persyaratan UAS Vertebrata Air praktikum kali ini, yang dimana saya akan membahas sedikit tentang yang namanya krustasea. Oke, adapun definisi dari krustasea itu termasuk kategori udang-udangan, yang dimana itu krusta yang artinya cangkang. Artinya krustasea itu biasa disebut juga hewan bercangkang. Nah, krustasea juga itu telah dikenal kurang lebih 26.000 jenis spesies, dan yang paling umum sekarang adalah udang dan kepik. Krustasea juga itu hidup terutama di air, yaitu air laut, sungai, dan air tawar. Oke, dari krustasea tersebut, yang pertama dari sisi pembagian tubuh, yang dimana pembagian tubuh krustasea itu terbentuk celaroforaks, yang dimana itu antara kepala dan dada itu menyatu dan memiliki abdomen atau. Nah, yang kedua, krustasea pun itu memiliki yang namanya antena yang terbentang. Kemudian dari pembagian mulut, yang dimana krustasea memiliki satu bagian mulut mandibola, satu pasang di matikula, dan satu pasangnya lagi ada di maxipilia. Nah, kemudian alat pernafasannya itu menggunakan insang. Kemudian alat kelaminnya itu ada dua di bidang belakang dada. Dan yang terakhir, perkembangannya itu umumnya melalui telur larva, dan habitatnya pun itu ada di air tawar, air laut, dan ada juga di darat. Oke, adapun sistem-sistem yang terdapat pada krustasea tentang sistem pencernaan, yang dimana makanannya itu berupa bangkai atau tumbuh hewan lain. Akan tetapi ada juga yang bersifat parasit pada organisme lain. Nah, yang dimana alat pencernaannya pun itu ada yang namanya tembolok, lambung otot atau empelah, dan lambung kelenjar. Yang kedua ada sistem peredaran, yang dimana sistem peredaran darah krustasea itu disebut peredaran darah terbuka karena beredar tanpa melalui pembuluh. Darah tidak mengandung yang namanya hemoglobin, tetapi melainkan hemosianin yang memiliki daya ikat yang rendah terhadap oksigen. Nah, kemudian ada yang namanya sistem pernafasan, yang dimana alat pernafasan pada umumnya berupa insang, kecuali yang bertubuh sangat kecil. Kemudian ada alat indera, yang dimana sepasang mata majemuk. Yang kemudian ada alat pencium dan peraba berupa dua pasang antena. Dan yang ketiga ada sistem sarafnya itu berupa tangga tali. Kemudian reproduksi pada krustasea itu bersifesis atau berkelamin satu. Pembelahannya pun terjadi secara eksternal, yang dimana telur menetas menjadi larva yang sangat kecil, kemudian berkaki 3 pasang dan bersilia. Oke, selanjutnya itu kita membahas tentang klasifikasi dari krustasea tersebut. Yang pertama ada yang namanya Brachiopoda, kemudian ada yang namanya Ostracopoda, kemudian yang ketiga ada yang namanya Copepoda, yang keempat ada yang namanya Cerieria, dan yang terakhir ada yang namanya Malacostrata. Nah, adapun krustasea juga itu memiliki peranan. Jika peranan menguntungkan, yang pertama itu bisa menjadi bahan makanan berprotein tinggi, kemudian berperan juga sebagai zooplankton,
yaitu menjadi sumber makanan ikan. Kemudian ada juga peran yang merugikan. Yang pertama, merusak galangan kapal atau perahu. Kemudian parasit pada ikan dan kura-kura. Dan yang terakhir, merusak pematang sawah atau saluran irigasi. Mungkin sekian materi krustasea dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, yang kurang berkenan, atau ada sedikit kata-kata yang kurang jelas. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.